Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Aji Kumala Dewi, Prodi Manajemen PJJ S1, kelas MJ103, dosen Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Untuk UTS kali ini, saya akan membahas apa yang harus dilakukan pemerintah agar kondisi kebocoran sistem di Indonesia tahun 2023 tidak terjadi dan terulang, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar kondisi ini tidak terjadi. Menurut laporan Lanskap Keamanan Siber Indonesia tahun 2023, kebocoran dalam sistem data salah satunya terjadi karena lemahnya keamanan dan pengelolaan sistem. Dalam permasalahan tersebut, pemerintah harus lebih memprioritaskan keamanan dalam seluruh sistem, memperkuat akses dalam peretasan siber. Adapun pemerintah bisa berkolaborasi dengan swasta untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Untuk mencegah kebocoran sistem dan melindungi data di Indonesia, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah strategis yang melibatkan regulasi, teknologi, dan kolaborasi. Penguatan regulasi dan penegakan hukum. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau bisa disebut sebagai PDP diimplementasikan secara efektif, mendorong lembaga pemerintah dan swasta untuk mematuhi regulasi ini, termasuk kewajiban untuk melaporkan kebocoran data. Penegakan hukum yang ketat, meningkatkan kapasitas penegakan hukum untuk menangani kejahatan siber, termasuk pelanggaran data, mengembangkan kerangka hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran yang terjadi. Investasi dalam keamanan siber. Pengembangan infrastruktur keamanan siber dapat meningkatkan investasi dalam teknologi keamanan siber untuk melindungi data sensitif, termasuk penggunaan firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi. Satu, pelatihan dan kesadaran keamanan. Mengadakan program pelatihan untuk pegawai pemerintah dan sektor swasta tentang praktik terbaik dalam keamanan siber. Dua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Penerapan sistem cadangan data yang efektif. Penyimpanan cadangan data memastikan bahwa semua data penting memiliki cadangan yang aman dan dapat diakses dengan cepat jika terjadi kebocoran atau serangan siber. Mengimplementasikan kebijakan cadangan data yang wajib bagi semua lembaga pemerintah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan ahli keamanan siber, kemitraan dengan perusahaan keamanan siber, bekerja sama dengan perusahaan keamanan siber untuk mengembangkan solusi yang lebih baik dalam melindungi data, menggunakan jasa hacker etis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem. Audit dan pemantauan berkala. Audit keamanan data melakukan audit keamanan secara berkala untuk menilai efektivitas sistem keamanan yang ada, menggunakan hasil audit untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan keamanan data. Respon cepat terhadap insiden keamanan. Tim respon insiden membentuk tim respon insiden yang setiap untuk menangani kebocoran data dan serangan siber dengan cepat dan efisien, mengembangkan rencana darurat untuk mengatasi kebocoran data yang dapat mengganggu layanan publik. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan keamanan data dan mencegah kebocoran sistem yang merugikan masyarakat dan negara. Apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat agar kondisi kebocoran sistem di Indonesia tidak terjadi? Masyarakat memiliki peran penting loh dalam mencegah kebocoran data. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Satu, meningkatkan kesadaran dan pendidikan, edukasi tentang keamanan data, kampanye kesadaran. Dua, menggunakan teknologi dengan bijak. Perangkat keamanan menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat dari serangan cyber. Pembaruan rutin selalu memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk menutup celah keamanan yang mungkin ada.
Hati-hati dalam berbagi informasi ya. Privasi di media sosial, mengatur privasi di media sosial dan tidak membagikan informasi pribadi yang sensitif. Verifikasi sumber. Selalu memverifikasi sumber informasi sebelum membagikannya, terutama yang berkaitan dengan data pribadi. Melaporkan kasus kebocoran, sistem pelaporan menggunakan saluran resmi untuk melaporkan kebocoran data atau pelanggaran privasi pada pihak berwenang. Dukungan terhadap regulasi mendukung dan mendorong pemerintah untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi. Mendorong transparansi dari perusahaan, tanggung jawab perusahaan, mendorong perusahaan untuk tanggung jawab dalam menjaga data pelanggan dan transparan dalam mengatasi kebocoran data. Audit keamanan, mendorong perusahaan untuk melakukan audit keamanan secara berkala dan memperbaiki sistem yang rentan. Kolaborasi dengan pihak berwenang, kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik dalam perlindungan data. Partisipasi dalam program perlindungan data, mengikuti program-program yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan data. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi resiko kebocoran sistem di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.